Satwa liar yang banyak hidup di kawasan jalur piket 0 adalah monyet. Tak heran jika saat berkendara melintasi jalur tersebut, monyet-monyet tersebut terlihat bergelantungan dan lompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Bahkan, tidak sedikit gerombolan monyet itu duduk di sejumlah pembatas jalan. Sebenarnya, monyet-monyet tersebut tidak mengganggu lalu lintas. Namun, terkadang pengendara yang melintas memberikan makanan ke sejumlah monyet. Alhasil, kawanan lainnya segera berkumpul dan berebut makanan. Hal tersebut menjadi kebiasaan, sehingga kawanan monyet tersebut sering terlihat menunggu di samping jalan. Monyet itu terbiasa diberi makanan. Karena itu, mereka akan menunggu. Bagi pengendara yang melintasi jalur tersebut, selalu waspada. Sebab, bisa saja kawanan monyet menyeberang jalan secara tiba-tiba. Pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru, warga sempat dihebohkan dengan kemunculan monyet di kawasan perbukitan Piket 0, Lumajang, Jawa Timur, terutama bagi para pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan gantung penghubung Lumajang Malang. Akibat letusan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu jembatan Geladak Perak menjadi hancur. Diduga, satwa asli Asia Tenggara ini kelaparan sehingga membuat mereka turun ke jalan karena kondisi hutan rusak. Para pekerja kemudian memberi makan berupa nasi bungkus kepada kawanan primata tersebut. Setelah kejadian erupsi, baru sekarang ini monyet-monyet ini turun. Mungkin di atas sudah tidak ada yang dimakan, sebelum terdampak erupsi di kawasan tersebut memang sudah menjadi persinggahan kawanan monyet. Hal ini dikarenakan kawasan itu menjadi tempat peristirahatan bagi para pengendara sebelum melanjutkan perjalanan. Para pengendara ini kemudian banyak yang memberi makan. Sehingga kawanan monyet ini perilaku makannya masih memiliki ketergantungan yang besar dengan kehadiran manusia. Ketika terjadi erupsi Gunung Semeru, kawasan tersebut menjadi hancur, dan tidak bisa dilewati oleh pengunjung. Para primata ini kemungkinan kembali ke hutan milik perhutani yang ada di kawasan itu. Tetapi karena sifat ketergantungannya pada manusia itu tidak hilang, akhirnya membuat mereka turun lagi ke jalan. Saya tidak berani mengatakan apakah ada dampak langsung dari erupsi, tapi faktanya dari sebelum erupsi di Piket 0 itu sudah menjadi persinggahan monyet. Berdasarkan laporan dari masyarakat, sebelum terjadinya erupsi Gunung Semeru juga tidak ada tanda-tanda satwa yang turun gunung, sebagaimana lazimnya adanya indikasi kalau mau terjadi erupsi. Sehingga menurut dia, perlu dilakukan kajian lebih lanjut menanggapi fenomena kawanan monyet turun gunung yang sempat viral itu, apakah memang dampak dari erupsi Gunung Semeru atau tidak. Sampai saat ini pihaknya masih belum bisa melakukan pendataan ekosistem yang ada di kawasan TNBTS yang terdampak. Hal ini dikarenakan kondisi Gunung Semeru yang masih fluktuatif. Aktivitas kegempaan yang didominasi gempa guguran menunjukkan indikasi masih terjadinya penambahan volume kubah lava. Gempa guguran itu membawa material batuan ke permukaan dan berpotensi terjadi akumulasi batuan di lereng gunung, sehingga berpotensi menjadi awan panas guguran. Jangankan melakukan inventarisasi di kawasan yang terdampak, masyarakat yang berada di jalur aliran lahar dingin saja harus menjauh, katanya. Kemungkinan inventarisasi akan dilakukan jika kondisinya sudah stabil. Selain itu, kemungkinan lainnya juga akan dilakukan restorasi, tetapi hal itu perlu dilakukan analisa kondisi lapangan terlebih dahulu terkait dengan potensinya juga. Sebelumnya, pihaknya juga belum pernah melakukan pendataan secara detail di kawasan yang terdampak, karena kawasan tersebut merupakan hutan alam. Namun, secara keseluruhan di kawasan TNBTS terdapat mamalia seperti reptil, kijang, Muntiacus, blutung Jawa, Trachypithecus auratus, monyet ekor panjang. Bahkan predator tingkat tinggi seperti macan tutul, Panthera pardus juga ada. Monyet ekor panjang merupakan salah satu satwa yang mampu mendeteksi gejala-gejala alam secara dini, seperti tanah longsor, tsunami. Selain itu, keberadaan hewan dengan nama latin Macaca fascicularis ini juga bisa dijadikan indikator untuk mengenal lebih dini sebelum terjadinya aktivitas-aktivitas erupsi gunung berapi. Manusia seharusnya bisa belajar dari satwa untuk mengenali tanda-tanda akan terjadi peristiwa alam. Dia meyakini bahwa satwa yang dikenal juga dengan sebutan kera ini juga mempunyai insting yang kuat untuk mencari makanan. Hal ini dikarenakan monyet termasuk salah satu satwa yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan lingkungan.
Dan ini berbeda dengan lutung atau satwa-satwa lain yang tidak peka dengan perubahan lingkungan, monyet bisa bertahan hidup dimanapun, meski dalam kondisi iklim yang dingin maupun panas. Selain itu, karena karakternya yang mudah beradaptasi itu membuat populasinya ada di mana-mana. Bahkan dalam keadaan minim makanan juga mereka bisa berkembang biak. Untuk itu, dia menyayangkan dengan adanya pihak-pihak yang memberi makan kawanan monyet pasca terjadi letusan Gunung Semeru. Jika memberi makan monyet dalam kondisi fisiknya normal itu justru akan menjadi insiden buruk ketika situasi sudah membaik. Dikhawatirkan karakter monyet akan berubah, keberadaannya akan bergantung pada manusia. Bayangan mereka jadinya adalah ada manusia ada makanan, sudah bersinggungan dengan lutung Jawa ini. Sehingga nantinya akan menimbulkan konflik antara manusia dan satwa. Ujung-ujungnya lapor ke petugas, parahnya lagi jika yang menangani tidak tahu, sehingga rawan dibunuh.